Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Al-Ustaz Dr. Andes Nasikun, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pemateri pada acara malam hari ini Al-Ustaz Insinyur Kusnadi Iwani, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 01. Dan yang kami hormati Ketua RT se-RW 01. Dan tak lupa Ketua Takmir Masjid Wilayah Desa Ngrambe, serta yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di RW 01 ini. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, adalah merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara silaturahmi dan halal bihalal dengan tema memakmurkan masjid dalam bingkai ukhuwah Islamiyah di Masjid Nurul Huda pada malam hari ini. Dan momen yang fitri ini di bulan Syawal ini tentunya tatkala kita menyanjungkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta dan seraya kita memanjatkan doa, harapan, dan semoga Allah menempatkan beliau sebagai suri tauladan utama kita hingga akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selaku penata acara, kami bersama panitia telah mengemas kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas dan padat, namun tidak menyampingkan makna peringatan pada malam hari ini. Baik, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, rangkaian acara ini kami kemas sebagai berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah lantunan tilawatil Quran. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurul Huda. Dan yang terakhir adalah acara inti. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar sampai akhir nanti. Amin. Kemudian kita lanjut acara yang kedua yaitu lantunan tilawatil Quran. Untuk saudara Ahuna Hendra, untuk beliau kami aturkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم الأجر
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, maha suci firman Allah atas segala rahmatnya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Ahuna Yunus Ariska. Kami aturkan tempat dan waktu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, orang semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqul lahu an tu'bad wa haqqul lahu an tuhmad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Al-Ustaz Dr. Andes Nasikun, yang kami muliakan narasumber silaturahmi halal bihalal Al-Ustaz Kusnadi Ikhwani, Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Seragen, hafidhukumullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana, yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, yang kami hormati Takmir Masjid Undangan Desa Ngerambi, Masjid Besar Baitul Muttaqin Ngerambi, wonten Masjid Huda Said Al-Hadaf Kompleks Gedung Dakwah Muhammadiyah, Masjid Husain Abdullah Husain Gelondongan dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Dan seluruh jamaah masyarakat warga RW 1 rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh tim Remas Pemuda, dan terima kasih kepada dukungan takmir, karena mohon maaf mungkin acara ini adalah perdana Pak Kus untuk halal bihalal dan silaturahmi di tahun ini. Mudah-mudahan dari acara ini nanti salah satu pintu utama, pintu pembuka awal daripada makmurnya masjid ini, awal daripada produktifnya masjid ini, sehingga kalau kata Ustadz Kusnadi itu, masjid bukan sekedar beton dan besi, tapi masjid adalah kontribusi. Maka kami ucapkan terima kasih dukungan Ketua Takmir Masjid Nurul Huda atas ini adalah salah satu usulan teman-teman pemuda masjid dan Remas untuk mengadakan satu agenda, yaitu halal bihalal ini. Kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jamaah
yang sudah antusias hadir untuk kajian spesial pada malam hari ini, yaitu yang akan diisi oleh Ustadz Kusnadi dengan tema memakmurkan masjid dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Makaten ingkang saged kula aturaken, kula bilih wonten aturipun lepat kula nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sepatah dua patah dari Ketua Panitia. Kami ucapkan syukron kasirun. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurul Huda. Untuk beliau Al-Ustadz Dr. Andes Nasikun, Magister Pendidikan, kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dumateng janipun Ustaz Kusnadi saking Sragen, datang bapak-bapak saking Pak Kasun, Pak Ketua RW RT 1 2 3 4, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten lebet ketinggal napa mboten niku rahimakumullah, ingkang tansah dimulya kalian Allah Subhanahu wa taala saged hadir wonten ing dalu menika. Monggo kita dherekaken syukur ngersani Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing dalu menika di malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Dapat hadir di acara silaturahim dan halal bihalal di Masjid Nurul Huda ini. Alhamdulillah, Ustadz ini menjelang Ramadan yang lalu juga menghadirkan Ustadz dari Gontor. Ustadz juga dari Gontor, Pak Dr. Cecep itu juga menyampaikan dari Mantingan sampai ke Waligugon itu hujan deras. Ternyata dari Pucaan Selatan sampai ini itu terang. Alhamdulillah. Malam ini alhamdulillah kehadiran Ustadz juga alhamdulillah diparingi terang. Mudah-mudahan ini awal tadi disampaikan oleh panitia untuk kemajuan kemakmuran Masjid Nurul Huda ini dan sekitarnya. Selanjutnya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, mbok pilih panggenanipun bapak-bapak wonten ngandhap kula wonten nginggil nyuwun pamunten nggih. Pamunten. Nika pun disusun kalih ketua panitia, kalih panitianipun nika ini Ustaz, ini yang menangani ini memang pemuda. Tapi tidak lepas dari yang tua-tua. Yang tua-tua cuma kalau ada yang kurang ya sama-sama diperbaiki. Yang kurang apa? Yang jelas sing tuwek ora bakal maidu. Ning saling melengkapi. Mergo gawean sing paling gampang itu gawean maidu. Ngoten nggih Pak. Mula saling melengkapi. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sama-sama silaturahim bersama Ustadz Kusnadi dari Sragen. Untuk selanjutnya perlu sampaikan Ustadz juga bahwa kewilayahan dari SD ini dari masjid ini utamanya ini masjid kampung Ustadz ini. Jadi kalau di kecamatan dari kabupaten kan namanya Masjid Agung, jauh Pak, ini dari Ngawi Pak. Kemudian kalau di kecamatan namanya Masjid Besar. Kalau di desa, di kantor desanya juga sekitar 1,5 kilo barangkali, itu ada Masjid Jami. Insya Allah Masjid Jami yang Ngerambi itu ada di Al Muminun. Nah kemudian sini Masjid Kampung Pak ini. Masjid Kampung
tapi tidak kecil hati. Mudah-mudahan sekalipun masjid kampung nanti bisa mencontoh apa yang telah sudah dilakukan oleh Masjid Al-Falah Sragen dalam hal memakmurkan masjid, sekalipun tidak terlalu muluk-muluk. Karena apa? Melihat kondisi yang ada. Memang sekalipun di sini masjid kampung masih membanggakan bagi takmir, antara lain bahwa masjid ini tempatnya di pinggir jalan, Ustaz. Jadi banyak musafir memang di jalan, di masjid di pinggir jalan. Kemudian insya Allah takmir siap mengikuti perubahan sesuai dengan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Kusnadi dengan kondisi yang ada. Kemudian koordinasi antar lembaga cukup lumayan. Setahun yang lalu juga mengadakan juru sembelih halal di sini Pak Ustadz, menghadirkan Ustadz dari Solo. Kami mengundang takmir-takmir, perwakilan takmir-takmir dari sekecamatan Kerambi juga tempatnya di sini. Ya alhamdulillah jalan. Jadi insya Allah malam hari ini juga ada saya undang, insya Allah hadir. Ini dari Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Kerambi. Maksud saya agar nanti bisa ditularkan pada masjid-masjid yang lain untuk malam hari ini. Untuk selanjutnya, terkadang saya berpikir di Al-Falah itu bisa jalan dan dana yang masuk luar biasa. Ini kira-kira apa nanti yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz Kusnadi, monggo, utamanya yang pengelola masjid masing-masing ini, masjidnya ben iso makmur. Kita mencoba Ustadz ini 3 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu juga ada kegiatan, utamanya ibu-ibu ini ada Jumat Berkah. Alhamdulillah lancar sekali, lancar sekali. Kenapa baru 3 tahun? Saya tadi menyampaikan sudah berapa tahun Pak jadi takmir? Baru 29 tahun. Kenapa baru 3 tahun? Ceritanya begini Ustaz. Masjid ini dulu kecil sekali Ustaz. Tempatnya di teras itu bukan milik tanahnya masjid. Tapi alhamdulillah setahun yang lalu itu dapat tambahan wakaf depan ini dan samping ini. Yang samping belum bisa difungsikan. Baru untuk tempat olahraga. Memang harapannya nanti masjid yang ramah musafir, ramah anak dan perempuan, ramah disabilitas dan lansia, sesuai dengan kriteria menjadi masjid percontohan. Sering dari penyuluh Kecamatan Kerambi untuk gimana Pak kalau masjid ini diajukan percontohan. Saya belum sanggup karena administrasinya belum komplit dan tempatnya untuk sekretariat juga belum dilengkapi. Ini termasuk bangunan baru, kurang lebih ini baru 2 tahun Ustaz. Jadi mudah-mudahan di awal ini nanti bisa berjalan dengan baik. Mohon nanti tambahan ilmu dan tentu banyak pengalaman Pak Kusnadi ini kaitannya dengan masjid yang makmur. Tadi sambil guyon di dalam rumah, dalam Ramadan ini Masjid Al-Falah Sragen ada masukan dana 612 juta. Bayang nih di sakmunubane. Itu karena banyaknya kegiatan juga banyak dana yang masuk. Oleh karena itu nanti bagaimana, alhamdulillah ini ada Pak Jum, ada dari Masjid Londongan, dari Masjid Baitul Mutakin juga ada, dan masjid-masjid yang lain ini sebagian Ustadz ini memang diundang Ustadz. Jadi kalau memang nanti diperuntukkan kaitannya dengan kelanjutan ini di tempat ini pun insya Allah masjid ini juga siap untuk melanjutkan program-program berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri acara malam hari ini, dan mohon maaf tadi disampaikan oleh Ketua Panitia karena mungkin sesuatu yang ada atau ada sesuatu yang kurang berkenan pada dan Ibu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon sekali lagi beliau Bapak Ustadz Kusnadi nanti bisa memberikan pencerahan
dan bagaimana masjid ini bisa makmur. Saya sering menyampaikan, Ustadz, kalau ingin wilayahnya sejahtera, bukan kaya ya, sejahtera, makmurkan masjid. Jadi sejahtera kan ukurannya ada di batin, dimakmurkan masjid. Alhamdulillah ini dari sedikit demi sedikit jalan. Tadi betul Ustadz, menjelang Ramadan ini ada sekitar 4 bulan ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Huda ini mengadakan Jumat subuh berkah. Itu pasar sayur gratis, Ustaz. Ini dari ibu-ibu penghasilan yang sederhana awalnya ternyata berkembang. Bahkan menjelang pada akhir Ramadan menjelang Lebaran itu datang dari Blitar, Ustaz. Pedagang sayur menurunkan dagangannya di sini luar biasa, pirang-pirang sak. Ini ternyata betul. Jadi banyak kegiatan, insya Allah masjid jadi makmur. Sekali lagi mudah-mudahan masjid ini bisa makmur, kita makmurkan bersama, insya Allah masyarakat menjadi sejahtera. Begitu yang saya sampaikan, ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nurul Huda. Sebelum memasuki acara inti, kita spill judul dulu untuk acara ceramah pada malam hari ini, yaitu memakmurkan masjid dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, yang akan disampaikan oleh penceramah karismatik. Beliau ini dari Sragen, beliau juga Ketua Takmir dari Masjid Raya Al-Falah Sragen. Langsung saja kepada yang terhormat Al-Ustadz Insinyur Kusnadi Ihwani, Magister Manajemen, kami haturkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan dibikin ketupat, makan 2 rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Masih semangat nih ya? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah masih perjalankan ikut taklim dalam rangka silaturahmi, diskusi tentang strategi memakmurkan masjid. Maka bentuk rasa syukur kita, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ketua Takmir Pak Nasikun ternyata tetangga saya, besannya satu RT, yaitu Pak Wartomo. Dari rumah saya jaraknya hanya sekitar 100 meter. Tadi video call bersama besan beliau, dipertemukan Allah di Masjid Nurul Huda Ngrambe mriki. Bapak-bapak Ketua RT dan RW, RT 1, 2, 3, 4 ya, yang kami hormati, para takmir Masjid Nurul Huda, para warga yang ada di Ngrambe ini, dari DMI juga yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir. Saya sering lewat sini Pak, naik motor, saya sering touring ya, touring ke Magetan, kadang ke Ponorogo, sering naik motor lewat sini. Dulu juga sering lewat sini ngirim ayam.
karena saya punya cabang warung di Ponorogo. Ini usaha saya adalah ayam goreng. Dados kula menika sebetulnya bukan ustadz, tapi pedagang ayam. Jadi kalau ustadz kan mungkin pinter agama, pandai dalil gitu ya. Saya mondoknya hanya 2 tahun. Kalau kegiatan aslinya ya jualan ayam. Namun sejak 2016 diangkat sama Bupati Sragen jadi takmir masjid, Masjid Raya Al-Falah. Kalau background saya sejak dulu niku kula sadyan. Nate sadyan pertama kali niku es rumput laut dorong. Niku teng UGM mriko. Sampun 3 cabang alhamdulillah bangkrut. Nah, sampunipun sadyan es rumput laut kula pindah teng Jakarta. Nyambut damel wonten ing Bappenas, Depdagri kalih PU. Terakhir kula teng Irian Jaya teng Freeport. Jadi banyak pengalaman di dunia konsultan. 2002 pensiun dari dunia konsultan, kula sadean pertama kali adalah ayam goreng. Namanya adalah ayam pakuan. Kenapa namanya ayam pakuan? Kerajaan tertua di Jawa Barat adalah kerajaan Pakuan. Saya pengen memiliki kerajaan bisnis. Ceritanya. Alhamdulillah tumbuh, pasang iklan teng SCTP kalih Trans 7. Alhamdulillah setelah pasang iklan buka hampir 20 cabang, nggak nyampe 1 tahun tutup semuanya. Habis itu saya pindah jualan roti Omega Bakery. Mobil dari 1 sampai 11, karyawan dari 5 sampai 50. 2002 tutup 2006. Berarti hanya bertahan 4 tahun. Setelah itu jualan bakso. Namung 6 bulan. Nate damel bakso kriuk. Pripun kok kriuk? Kula giling telur niku sak kulit-kulite digiling kalih pedagangnya, jadi kok mak kertes ngoten. Dadi bar niku bangkrut. Nah, niku bakso kriuk soalnya sak kulite kegiling. Nah, sak sampune niku dodol mie ayam. Bangkrut meleh. Akhirnya pulang ke Sragen 2016. Anak istri masih di Bogor, saya sudah hijrah ke Sragen. Karena istri saya sudah nggak percaya lagi iso jadi maju ora bojoku. Pirang-pirang tahun bangkrut terus. Wis mangkat dhisik. Anak saya yang kedua ini masih SD kelas 3. Alhamdulillah merintis dari Poltas 1 ayam, namanya ayam geprek sambal korek. Saya tidur di situ hanya beralaskan kardus bimoli karena nggak punya tempat tinggal. Jadi tempat goreng, tempat bubuin, tempat ngukus nggih teng mriku kula tilem 7 bulan. Istri teng Bogor. Dari 5 ekor, 7 ekor, 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor istri saya kabari. Sekarang mah jualan wis 50 ekor. Nah, bojo kula nembe percaya. Akhirnya kula boyong teng Sragen. Alhamdulillah dari 1 cabang tumbuh, 2013 2 cabang tumbuh, pas jadi takmir masjid 12 cabang. Tapi masjid tumbuh, pernah 50 cabang. Pandemi tutup 27 cabang. Jadi karyawannya dulu 400, saniki berapa Mas Bella yang tahu? Karyawan mungkin sekitar ya 100-an sama cabang-cabangnya. Niki pengalaman kula. Jadi nek kan cerita dakwah niku sebetulnya ya enggak begitu pasih gitu ya. Tapi kalau cerita kebangkrutan dalam berbisnis
insya Allah saya fasih. Maka saya rangkum di buku saya, namanya adalah Marketing Langit, berbisnis melibatkan Allah. Ngaten ceritane. 2016 diangkat jadi takmir. Saya coba mengelola masjid seperti mengelola perusahaan. Jadi Masjid Raya Al-Falah niku Bapak semuanya, hampir masjid seperti masjid yang lainnya. Takmir kathah nanging mboten dhateng masjid, cuma namanya tercantum teng dinding masjid. Pembina, penasehat, pelindung, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ini nanti mboten nate teng masjid. Tenggen kula le. Nek teng mriki pripun? Gitu ya. Ya. Nah, setelah itu akhirnya saya membuat terobosan. Terobosan ini nggih namung kendel ngoten mawon. Apa yang saya lakukan Bapak semuanya? Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam. Siapa saja yang pengen nginep teng Al-Falah silahkan lapor sama security. Diprotes kali takmir yang lain. Lah masjid tuh buka 24 jam. Wingko nek barang ilang apa kowe sing tanggung jawab. Wadan. Apa ya enek model kaya ngono kuwi sing mbok tiru masjid ngendi. Awal-awal iki. Jadi sesama takmir dereng pati kompak. Ya mengke kula rekrut satpam diprotes melih. Lah sing gaji sapa? Ngoten. Akhirnya saya rekrut 3 satpam, Mas Anteng, Mas Andreas juga itu termasuk. Sekarang satpamnya 4, ada Mas Heri, Mas Fuad. Sekarang sudah jalan. Terus nomor kalihipun ini yang banyak ditentang. Rekrutmen imam masjid minimal hafal 15 juz dengan bacaannya merdu dan bisa mengasuh umat. Digaji 3,5 juta tahun 2016. UMR Sragen waktu itu baru 1,5. Berarti 2 kali UMR. Niki nggih mboten pati setuju. Lah ngurus masjid kok di gaji. Mengko ora ikhlas. Ternyata sekarang yang saya gaji semakin ikhlas. Totalitas all out ngurus masjid mulai subuh sampai isya. Mboten mantuk-mantuk amarga di gaji. Sakniki pegawene ada 31 orang. Full timer. Ya ada yang masih ngajar di luar ada. Nah, ini gambarannya. Nah, mungkin ini nggak lazim ya. Kalau ngurus masjid kok di gaji. Nah, mulai dari situlah akhirnya pelan-pelan betul langsung 33 orang ya. Yang di ngurusi masjid itu ada macam-macam. Dan kami mencoba dalam mengurus masjid itu namanya saya rubah model perusahaan. Jadi ketua niku direktur utama. Ngoten. Mboten ketua takmir le. Kalau saya masih ketua takmir, tapi di bawah saya ada namanya adalah direktur utama. Itu Mas Muhammad Alan Putra Irawan. Alumni komunikasi UMS. Jadi nek ditangkleti tiyang Mas Alan kerjane ngendi? Direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Nah, di gagah. Masalah neng di ketua takmir. Nah, itu betul patek gagah. Nah, saya masih ketua takmir, Pak, tapi di modelnya takmir itu posisinya di pembina, penasehat, pelindung. Nah, di bawahnya itu adalah direktur utama. Di bawah direktur utama niku, Pak, enten manajer Baitullah, manajer Baitul Mal, manajer Baitul Quran, manajer Baitul Muamalah. Jadi teng mriku anak muda semua, maksimal yuswane 26 tahun. Riyen Masjid Al-Falah niku subuh jamaah paling namung 3 sampai 7 orang. Padahal pinggir jalan. Soalnya dulu setelah ngisa listrik pateni kabeh.
pager gembok, pintu gembok. Jadi orang dilarang teng masjid. Jadi masjidnya gelap gulita. Setelah saat ini dibuka dari utara, listrik non-stop. Siapa yang pengen tidur lapor satpam, dikasih kasur, besok pagi kasih sarapan pagi. Nah, jadi orang seperti nginep di hotel. Intinya memberikan pelayanan. Nah, dari situlah akhirnya pelan-pelan jamaah remen teng masjid. Nah, mungkin tinggal dipraktekke. Yang paling membuat gerakan pertama kali adalah sholat subuh berhadiah umroh. Wah, nek mriki pengen jamaah dugi ratusan mang cobi mawon. Sholat subuh berhadiah umroh. Niku pertanyaannya duitnya saka ngendi? Itu saya awali tahun 2016 tanggal 16 bulan Desember. Sholat subuh bersama Bupati, Polres, Dandim dan tokoh masyarakat disiapkan 2 orang berangkat ke tanah suci. Sing tumut tiang pinten 1.800 jamaah. Masjid 1 jam niku sampun penuh sedaya. Wah, rame amarga enten hadiah umroh. Bar niku salat subuh berhadiah motor. Nah, lagi nembe mawon teng Jogja salat 5 waktu berhadiah mobil Brio. Nah, mobil Brio sampun dipajang ngeten teng halaman masjid niku teng Kecamatan Depok, Sleman. Ya, sebelum Ramadan kemarin. Nah, ini model saat ini, tapi ini banyak yang nggak setuju. Wi niate ora salat kuwi. Wi niate mengar golek hadiah. Itu bagi yang mungkin yang nggak pas. Tapi itu metode agar orang mau ke masjid. Benten melih teng Cikarang Barat, teng Telaga Murni. Bagi anak-anak SD, SMP yang mau maghrib isya subuh tiap hari tiap anak kasih 10.000. Wakere kalih tiang sepoe nak ndang maghrib, ndang isya, ndang subuh, soalnya sedina entuk 10.000. Apa yang terjadi? Sekarang anak-anaknya yang ke musola Nurul Islam, Nuris itu sekitar 220 anak. Maghrib sampai isya mentel teng musola, belajar ngaji, belajar Quran, subuh rame meleh. Saking mboten muat musolanipun sakniki ngangge halaman RW, gelar tiker, gelar terpal, maghrib isya subuh seperti sholat hari raya Idul Fitri. Menawi tidak Jakarta, keluar tol Cibitung naik ke atas niku dipimpin oleh Pak Raditya. Ini model strategi memakmurkan masjid oleh anak-anak. Langkah berikutnya, anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya maghrib isya subuh, maka anak-anak diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya pada nangis di hadapan kedua orang tuanya agar orang tuanya ikut maghrib isya dan subuh. Strategi memakmurkan masjid. Masjid ini pinten RT, Pak? Sekawan RT. Tidak ada masjid yang lain. Kalau masjid ini paling dekat berapa RT? Ada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Dianggap 4 RT berarti ya. Satu RT berapa kakak? 50 kali 4 200. Rata-rata ibu-ibu putrane pinten? Kalih napa 3? Kalih. Berarti kalih atus ping sekawan. Bapak, ibu, putra kalih. Berarti kalih atus ping sekawan pinten? 800. Sing subuh pinten? Ya. Ini model Joko Karyan. Kalau di sana namanya ada mensolatkan orang hidup. Jadi siapa yang bisa mengajak orang ke masjid dikasih 250.000. Menawi Al-Jihad Banjarmasin itu mensolatkan orang mati. Tadi laporannya per 3 bulan ini yang sudah disolatkan di Masjid Al-Jihad 291 jenazah. Per hari
rata-rata 3 jenazah. Jadi masjid itu fokus mensolatkan orang meninggal. Kenapa? Karena jamaahnya 1.500 sampai 2.000 jamaah. Mobilnya ambulannya sekawan, 6, yang 2 Alphard. Wah, dijejer-jejer niku teng Al-Jihad kula nate mriko. Pas kunjungan pertama maghrib diumumkan, kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat maghrib, hari ini nanti ada jenazah yang akan disolatkan. Kami mohon seluruh jamaah untuk menunggu sejenak. Kalau tangklet niki jenazahnya saking pundi Pak, enten yang jauh. Itu jaraknya sekitar 200 kilo. Kalau 200 kilo dari sini berapa? Udah kemana nih? Surabaya. Oke. Terus pinten jam Pak? Ya dijemputnya 3 jam. Jemput 3 jam, bawa ke masjid, disolat dimandikan, dikafani. Jadi masjid niku pun enten lemari khusus kain kafan. Pemandian yang sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Jadi spesialis mensolatkan orang meninggal. Jadi teng mriko orang meninggal saja pengen ke masjid. Kenapa pengen ke masjid? Karena yang mensolatkan banyak. Nah, tadi laporannya di sosial media 291 jenazah mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi rata-rata per hari 3 jenazah. Kalau pas mriko niku subuhnya itu kalau akad ya 1.500. Itu kalau ngasih makan bubur itu habis sekitar 18 sampai 24 juta per hari akad. Total penghimpunan dananya 1 tahun 5 miliar. 1 bulannya 550 juta. Itu salah satunya alumni Akademi Marbot Masjid. Jadi saat ini kula mendirikan sekolah. Marbot niku pengertiannya apa Pak? Resik-resik toilet, adan, vakum karpet. Terus napa malih? Marbot niku. Napa? Kita mriki napa nek marbot, Pak? Ini niku nggih sing ngurus masjid niku dah. Nah, saya mencoba marbot masjid saya angkat derajatnya. Maka saya bikin kaos PNS, Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bikin kaos PNS? Karena dulu tahun 95 saya melamar istri saya itu pengennya cita-citanya adalah PNS. Mertua saya tentara, kakak saya dosen ITS, adik istri saya di IPTN. Awalnya di Jakarta, bukan di IPTN ya. Salah satu periset mesin-mesin, teknik mesin Brawijaya. Maka wajar istri saya cari suami PNS. Maka saya lamar tidak mau. Karena saya bukan PNS. Karena nunggu PNS gak kunjung datang, maka istri saya akhirnya terpaksa menerima saya. Jadi butuh waktu 3 tahun. Saya lamar 95, diterima sama istri saya 98. Nah, karena istri saya dulu cita-citanya PNS, maka saya wujudkan cita-citanya. Saya bikin kaos PNS. Nah, saya dulu niku lamar perempuan berkali-kali ditolak. Nggih, saya itu mboten jelas gaweane. Dodolan mie ayam, dodolan es rumput laut ini kan enggak jelas masa depannya. Maka saya bikin pantun. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu kau tolak aku, sekarang jadi rebutan. Menghibur diri nih, menghibur diri. Ini gambarannya. Saat ini saya mencoba mengangkat derajat para marbot masjid.
Alhamdulillah sebetulnya Mas Lutfi kalau hadir di sini ya, tadi karena pas 5:30 nggak ada, maka saya berangkat duluan. Nah akhirnya saat ini makom para marbot masjid ini terangkat. Salah satunya kalau mireng wonten ing Pontianak ada Ustadz Lukmanul Hakim, alumni Pondok Pesantren Gontor. Masjidnya Kapal Munzalan Mubarokan, punya hotel namanya Tower Munzalan, punya perumahan namanya Gading Mansion, mobilnya ada sekitar 40. Masjid niku. Jenengan kalau badhe tindak mriko mengke kula paringi nomor WA-ne, mandhap teng bandara minimal dijemputnya pakai Alphard. Bukan Alphard TK tapi Alphard betulan. Jadi ada mobilnya itu, ada beberapa mobil Alphard. Ada Mas Adi Pratama Larsindo, itu juga maju masjidnya. Ini infaknya nggih lumayan. Ya, sekitar 3 sampai 6 miliar per bulan. Nah niki megah niki masjid dibandingkan teng Surabaya nek badhe napa mampir namanya Masjid Pemuda Indonesia dipimpin oleh Mas Ibra. Itu masjid setiap hari ngasih makan. Nah, dan masjid sing teng Antapani namanya langsung judulipun Masjid Makan-Makan. Ngoten judul masjidipun. Jadi langsung papan namanya Masjid Makan-Makan, Masjid Mustahil Lapar. Jadi memang macam-macam saat ini. Nah jenengan tindak teng Sukabumi ada masjid 1 juta pemuda dipimpin oleh Mas Anggi. Jenengan tindak mriko rawuh langsung dibikinan kopi espresso. 1 gelasnya 25.000. Anak muda semua yang ngurusin. Ini gambaran bahwa semuanya masjid yang dikelola serius, masjid yang dikelola profesional, masjid yang dikelola transparan, itu bisa maju, itu bisa tumbuh. Nah pertanyaannya duitnya saka endi? Ngeten lah. Nah, ngeten. Awal mula saya ngelola Al-Falah nih Bapak Ibu semuanya, tahun 2016 saya langsung bikin ontran-ontran, langsung bikin program. Napa programipun? Programnya adalah setiap sore Masjid Real Falah menyiapkan buka puasa 500 porsi. Yang tadinya nggak pernah ada buka puasa, akhirnya saya adakan sendiri. Tadinya juga bingung duitnya dari mana. Ternyata setelah saya bikin, ya masih video kamera sendiri, saya share sendiri gitu. Alhamdulillah akhirnya donatur banyak yang berdatang.